Kemudian apa yang terjadi, saudara? Ya. Ketika dia dengan gala, ada gala yang bisa membuat dia seimbang. Dengan keahliannya, dia bertanya kepada penonton bahwa, percayakah Anda bahwa saya bisa menyeberang ke Kanada? Semua bilang percaya, karena mereka tahu bahwa orang ini ahli dalam berjalan di seutas tali. Maka dia melakukan atraksi itu. Semua tegang, dan di seberang sana, saudara, di negara Kanada, orang juga penonton menantikan kehadirannya. Dan yang luar biasa, dia berjalan dengan mudahnya. Sehingga ribuan orang bersorak-sorak. Luar biasa. Menyambut dia dari Kanada. Dan dari Amerika melepaskan dia. Saudara, dari Kanada, dia tanya lagi kepada penonton. Anda percaya enggak saya bisa kembali ke Amerika? Berjalan lewat meniti tali ini. Orang bilang, ya kamu hebat, kamu bisa. Gitu. Maka dia menyeberang lagi sampai dia ke Amerika. Orang menyambut dengan sorak-sorai luar biasa. Kemudian hal yang ketiga, dia akan lakukan hal yang kesama. Dia akan menyeberang kembali ke Kanada. Dia tanya, Anda yakin nggak percaya bahwa saya bisa kembali ke Kanada sekarang? Semua bilang bisa, kami percaya. Ketika orang bersorak, ketika semua tenang, dia bilang, siapa yang yakin, sangat yakin bahwa saya bisa? Semua juga bersorak. Kami percaya kami bisa. Dia bilang, yang percaya, mari saya gendong. Tidak ada satupun, semua hening. Dan tidak ada yang berani digendong oleh sang akrobatik ini. Di dalam keadaan tenang, dia tawarkan lagi. Ayo, yang percaya saya bisa menyeberang lagi ke Kanada. Mari, siapa yang mau saya gendong? Tidak ada. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil. Kira-kira ya, 7-8 tahun. Dia bilang, Pak, saya mau digendong. Semua kaget. Dan mulai gaduh pada saat itu. Ayo, jangan. Oh, ini bahaya. Tapi anak ini kekeh. Saya mau. Bapak bilang, ayo naik ke pundak saya. Keadaan sangat tegang sekali. Bapak ini menyeberang dengan hati-hati. Dan dia luar biasanya, dia selamat sampai di Kanada. Semua bersorak, anak ini digendong, diangkat-angkat, dipuji-puji, hebat, berani sekali kamu. Wartawan datang kemudian wawancara dengan, kok kamu berani gitu, naik di punggung bapak ini. Saudara tahu anak ini bilang apa? Saya berani. Saya yakin kami bisa sampai di seberang. Karena yang gendong ini bapak saya. Kepercayaan yang teguh. Dia yakin bapaknya tidak akan mencelakakan dia. Itulah iman. Kita bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup. Sehingga dimanapun Tuhan bawa kehidupan saya dan saudara. Di lembah air mata, di padang gurun yang kering, di puncak gunung yang terjal. Kita percaya dia bertanggung jawab dengan hidup ini. Itu iman. Nah, di dalam ayat ini, saudara, kita kembali. Di sini dikatakan bahwa ada kalimat bahwa mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia. Kalau kata mengalahkan berarti ada pertempuran. Kalau kata mengalahkan berarti ada upaya, ada usaha yang dilakukan untuk bisa menang. Nah, Rasul Yohanes menulis bahwa kita ada dalam peperangan iman. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dilepaskan di dunia ini dan kita bertarung untuk mengalahkannya. Apa yang harus kita lawan? Apa yang harus kita kalahkan? Mari kita buka Alkitab kita. Ya. Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16.
1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Dia bilang begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Oke, Rasul Yohanes mengatakan bahwa yang harus kita perangi ada 3 hal. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kesombongan. Nah, 3 alat ini dipakai setan. Dari dunia diciptakan sampai hari ini. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab kalah dengan 3 hal ini. Kenapa Adam dan Hawa jatuh? Karena Hawa melihat buah keinginan mata yang begitu elok dan indah. Kemudian setan menawarkan, ayo makan. Untuk apa? Keinginan tubuh, daging ini. Kita mau yang enak. Nanti kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Itu kesombongan, keangkuhan hidup. Maka jatuhlah manusia. Nah, ini yang harus kita belajar. Bahwa dari sananya, bahwa 3 hal ini setan pakai untuk memerangi kehidupan kita dalam dunia ini. Simpson jatuh dengan keinginan mata, keinginan dan kesombongan dia karena dia kuat, jatuh. Daud, kita tahu bagaimana dia jatuh dengan Betseba karena keinginan mata yang tidak bisa dikendalikan. Keinginan daging yang harus dipuaskan. Keangkuhan hidup karena dia punya otoritas, dia berkuasa dan dia melakukan dosa. Itu terus berjalan sampai sekarang ini. Dan kita sementara memerangi itu. Makanya Yohanes bilang hanya dengan iman saja. Haleluya. Cuma dengan iman kita bisa mengalahkan. Itu sebabnya bagaimana kita memiliki iman yang kuat dan teguh. Kita harus melekat kepada Tuhan. Satu waktu Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Satu waktu di tepian sungai Yordan, hanya butuh beberapa hari mereka sudah sampai di situ dan menyeberang Yordan sampai di tanah Kanaan. Itu Bilangan pasal 13. Saudara baca dari ayat 25 terus sampai ke bawah. Dan sebelum masuk tanah Kanaan, Musa menyuruh 12 pengintai. Pemimpin puak, kepala-kepala suku. Mari, kalian intai dulu negeri perjanjian itu seperti apa. Maka berangkatlah, dan Alkitab mencatat bahwa jadi 2 kelompok, 10 jalan sendiri, yang 2 jalan sendiri. Yang 2 itu adalah Yosua dan Kaleb. 10 datang setelah 40 hari kemudian mereka datang membawa bekal, membawa hasil negeri Kanaan. Melapor kepada Musa, kepada gembala. Disaksikan oleh umat Tuhan. Mereka menantikan dan mendengar. Benar Musa. Negeri yang Tuhan janjikan itu luar biasa subur. Berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Ini hasilnya kami bawa. Ayat 28, kalau saudara baca. Bilangan 13. Dia bilang hanya. Benar sih. Benar subur, benar melimpah-limpah untuk makanan, untuk kebutuhan kita ada semua di sana. Tapi hanya orang Manado bilang mar. Ini dia pemar ini yang saya. Tapi hanya bangsa yang diam di situ kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu, ada benteng dan pos-pos penjagaan, sulit untuk kita tembus. Yang lebih parah adalah di dalam negeri itu, Kanaan, ada keturunan enak. Saudara tahu keturunan enak?
Keturunan Enak adalah bangsa keturunan raksasa. Dari sanalah muasal ada satu tokoh yang bernama Goliat. Di ayat terakhir dikatakan bahwa kita lemah, kita kecil, hanya seperti belalang. Kalau kita hanya seperti belalang, mereka yang raksasa, itu sih nggak perlu ditombak, digencet aja. Gitu. Ya. Itu berita dari 10 pengintai yang memandang kebesaran lawannya dan lupa dengan kebesaran Tuhan. Tapi, saudara, baca ayat 30. Ada Joshua dan Kaleb. Kaleb maju dan menenteramkan hati bangsa itu. Dia bilang, benar, mereka raksasa. Benar, mereka kuat, kota-kota berkubu. Tapi kita pasti akan mengalahkannya. Anda tahu kenapa? Karena Kaleb dan Yosua memandang kebesaran Tuhan. Inilah iman. Ada banyak anak Tuhan kalah sebelum berperang. Ada banyak anak Tuhan menyerah dengan keadaan. Terlalu berat pergumulan ini. Aduh, saingan banyak. Kita lupa dengan janji Tuhan bahwa di mana kita berpijak ada berkat Allah mengikuti kita. Kita harus percaya dengan janji itu. Iman itu percaya kepada Sang Junjungan dan janji-janjinya. Kalau kita melihat keadaan, kapan mau dewasa? Kalau kita berfokus kepada masalah, kapan kita bisa maju? Ayo anak Tuhan, GPD Ignel Batu Licin, engkau adalah orang-orang pilihan Allah. Tuhan taruh dan percayakan iman dan miliki iman itu yang besar dalam hidup ini. Bertumbuhlah. Waktu yang lalu saya berbicara tentang berbuah-buah. Hasilkan sesuatu. Jangan terus saudara merenung sampai mengakhiri hidup. Kita harus berperang. Kenapa sih sulit? Kenapa banyak masalah? Itulah hidup. Persoalan akan membawa kehidupan kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Dengan masalah kita akan melihat kesaksian yang besar tentang bagaimana Tuhan berperang ganti kita. Dan itu hanya terjadi jika kita memiliki iman. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Ayo. Paulus bilang akhir zaman orang harus hidup oleh iman. Ada banyak anak Tuhan keliling cari mujizat. Betapa bodohnya Anda. Jemaat GPDI jangan cari-cari mujizat. Sebab di mana engkau ada mujizat. Di kota-kota besar ada jemaat yang tiap bulan pindah gereja. Mencari mujizat. Kita hidup bukan karena mujizat. Kita hidup karena percaya kepada Dia. Hidup di dalam iman. Saya katakan di awal tadi bahwa akan muncul banyak mujizat di akhir zaman ini. Dengan segala kecanggihan, inilah tipu muslihat dari 3 hal yang diberikan oleh kuasa kegelapan. Sehingga dunia menawarkan hal ini dan membuat kita banyak ragu dengan Tuhan. Keinginan mata, keelokan dunia ini membuat kita lupa lagi dengan beribadah. Kepuasan daging ini, keinginan tubuh membuat kita lupa lagi melekat dengan Tuhan. Kesombongan akan membawa kita jauh, lebih jauh. Ibadah hanya sekedar saja, biar orang tahu saya orang Kristen. Kita tidak sedang menyembah Tuhan. Ada banyak orang percaya datang di rumah gereja tidak sedang menyenangkan hati Tuhan. Tapi hanya untuk memuaskan kedagingan. Dan ini mindset ini lah yang harus dirubah. Ketika engkau datang di rumah Tuhan, senangkan Tuhan. Banyak kali kita datang di rumah Tuhan hanya apa? Menuntut Tuhan memenuhi kebutuhan. Kita tidak mau tahu. Aku perlu Tuhan, aku perlu. Pernah enggak kita siap dari rumah untuk datang hanya untuk menyenangkan Dia? Daud bilang, menyenangkanmu, menyenangkanmu, itulah kerinduanku. Ini iman yang bertumbuh. Bukan mengadakan bisnis dengan Allah. Kalau Tuhan disenangkan, saudara tidak perlu minta, Dia pasti penuhi kebutuhan Anda. Bilang amin.
Berkat itu sudah disiapkan tanpa engkau minta. Senangkan Tuhan, lakukan tugas Anda dengan baik, maka Dia akan menyelesaikan segala sesuatu. Belum kita menghadapi tantangan di luar. Bahkan banyak orang sekarang sudah meragukan, Tuhan masih ada enggak? Kita perlu iman yang teguh. Makanya Yohanes bilang bahwa jangan mengasihi dunia. Kita harus mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari bertumbuh di dalam ini. Jemaat Nil akan ada banyak hal yang akan terjadi di depan kita. Dunia akan menawarkan kesenangannya. Dulu orang kalau sakit, cancer misalnya, kanker. Pak Gembala, saya kanker. Waduh, itu pergumulan. Berlutut kita berdoa. Kalau sama-sama dalam pertemuan hamba Tuhan, kita keroyok sama-sama doain. Sekarang kalau orang bilang saya sakit, apa? Saya kan, oh gampang. Kita tidak bercerita tentang Tuhan lagi. Minum ini Pak, minum ini Bu. Kenapa? Sekarang dunia berikan solusi. Sehingga penyakit tidak jadi satu hal lagi yang menakutkan. Nanti ke depan akan lebih luar biasa lagi penemuan-penemuan. Dengan mudahnya. Asal punya duit. Semua gampang. Saya pernah baca satu artikel bahwa di Jepang sudah ditemukan serum yang bisa dimasukkan dalam tubuh kita, yang bisa membuat manusia itu hidup di atas 100 tahun. Wow. Kalau seperti ini, siapa lagi yang mau berdoa? Maka benar Yesus ngomong, jika anak manusia itu kembali, adakah kujumpai iman? Iman diragukan Tuhan di akhir zaman. Kenapa akan datang tawaran? Keinginan mata, keinginan daging, kesombongan. Orang akan bermegah dengan apa yang dia punya. Kalau semua mudah, penyakit gampang, alat-alat canggih akan datang dan membuat mudah kita untuk sembuh. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau berpuasa? Tidak ada. Makanya benar Yesus yang bertahan sampai akhir. Dia yang akan selamat. Siapa itu? Orang yang memiliki iman yang besar. Mari melekat kepada Tuhan. Anak Tuhan, ayo jemaat, jangan terus harus ditarik-tarik. Ada lagu sekolah bilang, ditarik-tarik. Kenapa tak mau didorong-dorong? Jangan ditarik-tarik, didorong. Saudara harus bertanggung jawab dengan jiwamu. Milikilah rasa haus, lapar akan Tuhan. Cari Dia selagi masih mendapatkannya. Datang dalam pergumulan doa dan puasa di rumah Tuhan. Berteriak kepada Dia. Supaya kita teguh dan kuat di dalam iman. Karena dunia akan menawarkan banyak hal untuk menyita, menyeret kita untuk jauh dan tinggalkan Tuhan. Bahkan orang datang beribadah hanya sekedar ibadah. Tetapi memungkiri kuasanya. Itu kepada Timotius, Paulus. Masa sukar di akhir zaman akan datang. Orang akan jadi hamba uang. Beribadah tapi hanya sekedar beribadah. Tidak hormat lagi. Ada banyak orang tidak mau menghormati Tuhan di rumah Tuhan. Makanya iman itu harus dibangun. Gereja harus terus percaya bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kita harus prioritaskan Dia di atas segalanya. Menghormati Tuhan dalam persekutuan.
Ada banyak anak Tuhan tidak hormat. Kita masih WA, main buka WA ketika mendengarkan firman. Kita masih chatting dengan orang lain. Kita tidak prioritaskan Tuhan menghormati. Kita tidak menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kenapa iman kita krisis? Segala macam krisis datang di akhir zaman ini. Krisis ekonomi, krisis kepercayaan. Dan Tuhan bilang yang lebih parah itu krisis iman. Makanya Yesus tanda tanya, ada enggak kujumpai iman? Ada banyak orang akan ragukan Tuhan. Makanya teruslah mengasihi Tuhan, jalin hubungan yang intim dengan Dia. Supaya saudara terus bertumbuh di dalam Dia. Kita kuat menghadapi tantangan. Kita tidak akan berubah. Yesus harus harga mati dalam hidup ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jangan tukar Yesus dengan apapun. Anak-anak muda, jangan jual Yesusmu. Apapun yang ditawarkan, jangan jual Yesus dengan harta, pangkat, kedudukan, kekayaan. Yesus harga mati. Karena Yesus jawaban dalam hidup. Dia yang pernah menawarkan, mari kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku berikan kelegaan. Ini ayat belum dipending sampai hari ini. Hanya oleh iman kita percaya itu akan terjadi. Iman akan membawa kita percaya bahwa dia tidak berubah. Tapi saudara, saya ketemu dalam Alkitab. Ada banyak juga orang Kristen yang bangga dengan satu iman ini. Apa itu? Mari kita buka. Oke. Matius, ya, Matius 17. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Saudara, kisah ini tentang seorang ibu yang memiliki anak yang epilepsi. Ayan ya, penyakit ayan. Kadang kala dia terbanting di api, di air, dan sangat menderita. Nah, ibu ini membawa kepada murid-murid Yesus untuk didoakan supaya dia boleh sembuh. Maka murid-murid ini mendoakan anak ini. Tapi tidak sembuh. Ibu ini kecewa dan bawa kepada Yesus. Kemudian Yesus bilang, panggil anak ini. Yesus menengking setan iblis yang ada dalam anak ini. Maka keluarlah setan itu dan anak ini sembuh. Pulanglah ibu ini dengan sukacita karena anaknya sudah sembuh. Ketika 12 murid ini sendirian dengan Yesus, tidak ada orang lain, maka bertanyalah mereka. Ya, kita baca ayatnya yang dari atas ya. Ayat 15, ayat 15. Katanya, kata ibu ini ya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawa, ibu ini mengadu kepada Yesus. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat.
Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Dan berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika. Sudah, ya. Kemudian ayat 19. Kemudian Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, tinggal 13 orang ini baru 13. Maka bertanyalah mereka, murid-murid tanya, Guru, kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Saudara tahu apa jawab Yesus? Maka muncullah bahasa ini. Kata Yesus, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Perhatikan ayat 21, ada tanda kurung di sana. Ini bergumam Yesus. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Wow, oke. Kita kembali. Bapak Ibu, jemaat penil yang saya kasih. Saya katakan tadi, ada banyak orang Kristen justru bangga dengan iman biji sesawi. Bahkan ada saya dengar pendeta berkhotbah, saudara, engkau memiliki iman sebesar yang kecil akan membawa engkau masuk ke dalam sorga. Jika engkau punya iman yang besar, akan bawa sorga datang kepada Anda. Kita perhatikan baik-baik konteks cerita ini. Kenapa bahasa iman biji sesawi ini muncul? Saudara, iman biji sesawi ini nggak ada. Ini cuma bahasa tamparan Yesus kepada para murid. Di Manado ada bahasa begini, kalau ada pertandingan dan kita tahu bahwa uh, ada seseorang yang begitu lemah, dia tidak bisa melawan kepada uh, orang yang kuat ini. Maka ada bahasa yang keluar begini, ngana pulang dulu, makan 10 karong. Bahasa makan 10 karung ini bukan berarti nanti dia menang. Itu bahasa sama dengan ngomong bahwa kamu belum mampu. Kalau ada anak 4 tahun kemudian nantangin saya, Om, berantem yuk. Saya bilang, Dek, pulang dulu, makan 10 karung, baru bisa menang. Ini bahasa 10 karung bukan berarti 10 karung beras maksudnya. Bukan berarti kalau makan 10 karung dia menang. Atau makan 10 piring nasi, dia menang. Bukan. Ini bahasa bahwa Anda belum mampu. Saya kasih ilustrasi. Ada seorang anak ya, SD. Setiap ulangan merah, merah, merah. 45, 45, 45, 4. Ya, nggak ada 16. Dia datang kepada orang tua dan, Pak, ulangan merah semua merah. Bapaknya bilang begini, Dek, kalau semester berikut adik dapat 1 aja 6. Papa beliin sepeda. Ya, lengkap ya pesan ini. Anak bilang, oke, Pak. Semester berikut dia pulang lompat-lompat bawa rapor. Papa beli sepeda, Papa beli sepeda. Mana rapor? Pas buka rapor, agama 6. Yang lain 45, 45. Dibeliin sepeda kan? Maksud bahasa 1 aja 6 itu belajar. Sama dengan iman biji sesawi ini. Jika kamu punya iman biji sesawi saja, kamu bisa pindahkan gunung. Jadi iman biji sesawi tidak bisa pindahkan gunung. Bahasa Yesus bahwa mereka nggak ada iman. Hai angkatan orang yang tidak percaya. Sampai kapan saya ada dengan kalian? Yesus berbicara, kapan kamu mau bertumbuh? Kapan kamu mau memiliki iman yang besar? Kapan kamu mau dewasa?
Apakah kamu mau percaya? Maka bahasa ini keluar. Kalau kalian punya iman biji sesawi saja, kamu bisa ngomong ke gunung ini, pindah, maka pindah. Tapi yang ternyata adalah nggak ada. Jadi iman biji sesawi tidak bisa pindahkan gunung. Tidak ada bahasa itu. Ini bahasa muncul untuk membuat mereka sadar bahwa mereka tidak punya iman. Makanya di bawah, di ayat terakhir bilang, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Menurut Anda, apa jenis ini? Saya berpikir dulu bahwa itu penyakit. Bukan. Sebab ini di front. Kita ada di arena pertarungan. Nggak mungkin saudara sementara kunjungan doa kepada satu jemaat yang ada di rumah sakit. Tiba-tiba di ruangan sebelah minta bantu doa, dong tolong saya. Kenapa? Kanker ganas stadium akhir. Kemudian sudah, kanker ganas tadi. Tunggu, saya pulang puasa, Anda balik. Udah game dia. Udah nggak ada. Tunggu ya, saya mau pulang puasa. Nggak bisa. Kita sudah siap. Dimanapun ada arus di dalam nama Yesus. Kita harus berani mendoakan. Jadi jenis ini yang dimaksud Yesus adalah iman. Iman model begini harus diusir dengan doa dan puasa. Makanya bangun iman Anda. Jadilah dewasa. Sukalah berdoa. Sukalah berpuasa. Yang memenuhi ruangan doa kebanyakan para wanita. Bapak-bapak, kembalikan fungsi Anda. Kita adalah imam kepala. Kita antar keluarga kita untuk mau mendekat dengan Tuhan. Kita mau berdoa. Kita bangun mesbah dalam keluarga kita. Kita bawa kehidupan, kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita harus punya iman yang besar. Kita iman itu yang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Jangan bangga dengan iman biji sesawi. Kita harus punya iman yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Maka imanku sepakat. Iman yang besar sepakat. Satu waktu, Simon dalam keadaan kecewa. Dia di tepian danau sementara membersihkan jala. Kita ingat cerita itu bukan? Kenapa? Dalam kecewa. Karena dia semalam-malaman mencari ikan di danau Galilea. Dan tidak ada satupun yang dia dapat. Dalam keadaan kecewa, dia sementara melipat jala. Yesus datang. Kemudian berkata, Simon, boleh aku pinjam perahu? Simon bilang, silakan. Maka Yesus memakai perahu Simon, menjadikan mimbar untuk itu. Dari danau, dia mengajar orang-orang di tepian danau Galilea mendengarkan Tuhan berbicara. Simon sambil mendengarkan firman, dia berbicara. Selesai, kita tahu cerita itu. Selesai, Yesus mengajar. Maka Yesus bilang, Simon, tebarkan jalan. Tolak sedikit ke dalam, tebarkan jalan. Waduh, ini satu hal yang bergejolak. Ini peperangan dalam batin. Sebab orang capek, saudara, rawan marah. Dan yang luar biasa adalah yang menyuruh melemparkan jala, menebarkan jala adalah seorang anak tukang kayu. Kalau Yesus sarjana perikanan, kelautan, ya mungkin masuk ya, masih bisa. Tapi anak tukang kayu itu peperangan. Maka Simon sempat berargumentasi. Dia bilang begini, guru, semalam-malaman aku sudah keliling danau cari dan tidak ada hasilnya. Lihat ya. Tidak titik di situ.
Koma, dia lanjutkan. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalan. Kata karena engkau yang menyuruhnya, itulah iman. Dia melihat kegagalan dan dia sudah mengalami itu. Tetapi imannya percaya dengan perkataan Yesus. Dia prioritaskan firman itu. Maka kuasa Tuhan dinyatakan. Kebesaran Allah dicurahkan kepadanya. Dia memperoleh sejumlah besar ikan. Tuhan robah kegagalan menjadi berkat yang besar. Karena ada iman yang kuat dan teguh. Percaya dengan gereja harus memiliki iman yang besar. Anak Tuhan kembali lagi harus iman yang berkata, katakan saja sepatah kata. Saudara, di dalam Injil hanya 2 orang imannya dipuji oleh Tuhan. Yang pertama perwira Kapernaum, Matius 8 ayat 8, yang berkata, katakan saja sepatah kata. Ketika dia datang minta tolong kepada Yesus untuk mendoakan bujangnya yang sakit. Yesus bilang, aku akan datang. Dia bilang, jangan Tuhan. Nggak perlu datang. Saya juga punya bawahan. Kalau saya perintah bawahan, mereka akan nurut. Tuhan ngomong saja sepatah kata. Saudara, dia tempatkan dirinya sebagai bawahan di hadapan Yesus. Iman tidak ada kesombongan. Tidak ada keangkuhan hidup. Kita perlu kerendahan hati. Yang meluaskan otoritas terjadi. Mengangkat tangan dan biarkan Tuhan turun tangan. Iman ada yang yakin, percaya tanpa berargumentasi. Aku percaya Tuhan. Katakan saja sepatah kata. Dan yang kedua adalah perempuan Kanaan yang anaknya sakit. Yang Yesus bilang tidak layak roti yang disiapkan bagi anak-anak dan diberikan kepada anjing. Karena dia bukan orang Yahudi. Dan ternyata dua-dua ini yang Yesus katakan, imanmu besar ibu. Kepada perwira Kapernaum dia bilang, tidak kujumpai iman sebesar ini di Israel. Dua-duanya bukan orang Israel. Yang Yesus puji imannya besar. Di mana orang Israel yang memiliki bapa segala orang percaya? Bapa segala orang beriman. Tidak Yesus jumpai iman sebesar itu. Yang berkata, katakan sepatah kata. Aku ini anjing Tuhan, benar. Tapi anjing pun menikmati remah-remah yang jatuh dari meja tubuhnya. Itu iman. Kita harus punya iman yang besar. Ini iman besar. Iman yang berkata, walaupun Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung itu. Itu harus kita miliki. Iman yang berkata, asalku jama ujung jubahnya. Wow. Jangan nyanyi Yesusku luar biasa, Allah besar dan perkasa. Lompat-lompat, saudara. Ketika pulang di rumah, tidak ada lauk, saudara tampar istri. Saudara maki anak-anak. Kapan kita mau dewasa? Kita perlu kerendahan hati untuk itu. Malam ini, Tuhan ada di sini. Buka hatimu dan luaskan, dia mengubah kehidupan kita. Makanya kita butuh Roh Kudus dalam hidup ini, saudara, untuk membaharui hidup kita di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam iman. Percaya, janji Tuhan tidak pernah berubah. Tangan Tuhan yang kokoh itu terus menopang kehidupan kita. Hidup penuh dengan pergumulan, tapi percaya kemenangan berpihak kepada orang benar. Paulus bilang, saudara, bahwa kita ditakdirkan sebagai pemenang. Jadi seberat apapun masalah, persoalan yang kau hadapi, ujung-ujungnya kita pasti menang. Bilang amin. Makanya milikilah iman yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita harus percaya itu. Bahwa kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita.
Kita tidak bangga dengan iman biji sesawi. Kita harus memiliki iman yang besar. Iman yang tidak bisa digoyahkan. Dan iman inilah yang akan mengalahkan dunia. Kekuatan kuasa Allah melimpah bagi jemaat penil. Dalam kehidupan kita, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita terus bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, iman yang berkata bahwa Dia tetap Jehovah Rafa, sekalipun Anda tidak sembuh. Iman yang berkata Dia tetap Jehovah Jireh yang sanggup mengadakan walaupun engkau tidak punya apa-apa. Itu iman. Iman tidak menuntut tanda-tanda iman. Iman tetap percaya kepadanya bahwa Dia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Maju terus dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa buat Tuhan. Buat kita semua ya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jemaat sama-sama kita nyanyi. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Glory, glory. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya. Saudara tunduk kepala, saya berdoa buat Anda. Haleluya. Anda yang punya persoalan hidup, Anda yang punya masalah, pergumulan rumah tangga, ekonomi, masalah kesehatan, apapun itu yang butuh doa, boleh angkat tangan di tempat duduk saudara. Saya berdoa buat saudara. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersuka cita dan bersyukur buat anugerah Tuhan yang dilimpahkan bagi kami. Kami boleh belajar tentang iman yang besar hari-hari ini. Tuhan, ingatkan umat Tuhan bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan yang berharga di mata-Mu. Bangkitkan iman percaya kami ya Tuhan, supaya kami tidak tergoda dengan keadaan dunia ini. Kami tidak, Tuhan Yesus, hanyut dengan tipu muslihat kuasa kegelapan yang memberikan kesenangan mata dan daging ini dan keangkuhan hidup. Tuhan, pulihkan jemaat Penil. Tuhan, bawa kami terus mengasihi-Mu lebih lagi. Bawa kami bangkit dalam iman dan percaya, memiliki iman yang besar yang mengubah dunia ini, yang mengalahkan dunia di dalam nama Yesus Kristus. Malam ini hamba berdoa kepada jemaat Tuhan, mereka yang dalam persoalan hidup, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, apapun yang mereka hadapi. Hamba berdoa ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan dinyatakan, yang lemah jadi kuat, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat bebas di dalam nama Yesus. Kami percaya terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu di setiap hati kami. Dan bawa kami terus bangkit dalam iman dan percaya. Bawa kami mengasihi Tuhan lebih lagi. Menyukai Tuhan, duduk di kaki Tuhan, berdoa, bergumul dalam puasa. Bersama-sama bergandengan tangan, menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Di tempat ini Tuhan Yesus, bawa jemaat-Mu dewasa di dalam Engkau. Menopang hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, urapi mereka. Supaya mereka memiliki rasa cinta dengan pekerjaan Tuhan. Dan mereka bertanggung jawab untuk pertumbuhan dan kedewasaan jemaat Tuhan. Terima kasih, hamba melepaskan berkat di tempat ini. Kuatkan hamba-Mu suami istri, bahwa mereka terus bertumbuh dan kuat di dalam Engkau, memiliki otoritas di dalam Tuhan untuk membawa dan memimpin jemaat Tuhan kepada kedewasaan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar Tuhan, bukan berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, namun kami
boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hambanya yang sudah menyampaikan, Engkau memberkati pelayanan di sana, Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Dan tiba saatnya pada malam hari ini kami akan memberikan korban syukur Tuhan. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan, biarlah dalam pekerjaan usaha Tuhan tolong Engkau memberkati, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi pelebaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selagi korban dijalankan, kita angkat satu pujian. Diberkatilah. Kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji Tuhan, ibadah telah selesai, dan selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Gembala. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah memuji Tuhan, bahkan kita sudah belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati juga Bapak Pendeta Erwin ya, Liando yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan keluarga, bahkan pelayanan, puji Tuhan. Pengumuman besok kita ada doa puasa dan sorenya ada tutup bersama, sekalipun ya ada pekerjaan 2 hari, hari ini 1 hari full hamba-hamba Tuhan chat apa namanya pastori di belakang. Besok juga mereka lanjutkan, tapi saya katakan kami tetap ada doa puasa ya, tidak masalah. Karena kemarin juga kami sudah melaksanakan doa puasa
itu wilayah ya, wilayah 8. Ya Tuhan tolong, tadi malam 11:30 kami selesai ibadah dari Atta 2, tempatnya keluarga Adi Sangian, selesai ibadah, tutup puasa jam 6 dan lanjut ibadah jam 7, selesai jam 9 dan makan malam, dan itu kami kembali. Ya puji Tuhan, Tuhan yang menolong dan memberkati, dan kita tetap bantu dalam doa Saudara Hendra yang masih di rumah sakit Marina, biar Tuhan tolong. Kalau saya dengar ada gejala demam berdarah, ya biar Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita selesaikan ibadah kita. Nah, satu lagi ya, sampaikan bagi pemuda remaja yang mengambil sudah formulir untuk baptisan air, nanti hari Selasa tanggal berapa ya? Itu ada konseling baptisan ya. Tanggal 20 hari Selasa. Yang sudah mengambil formulir baptisan air. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada malam ini. Di mana kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu, mengajar kepada kami ya Tuhan. Biar kami hidup tetap beriman dan berpengharapan sungguh kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah kekuatan kami. Engkaulah Allah sumber hidup kami. Engkau Allah segala-galanya bagi kami. Allah yang kami sembah, kami puja, kami muliakan pada malam ini adalah Allah yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Maka itu kami sangat bangga dan bersyukur karena memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Maka daripada itu malam ini kami berdoa ya Tuhan, khususnya buat kesehatan Saudara Hendra yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Marina ya Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala penyakit apapun yang dia alami, Tuhan, baik infeksi ya Tuhan, Tuhan tolong jamah, pulihkan, sembuhkan dengan sempurna ya Tuhan. Sehingga dia boleh kembali sehat, kuat
kuat ya Tuhan dan kembali bebas leluasa untuk melayani Engkau dan pekerjaan-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Maka itu pada malam ini Tuhan kami menyerahkan Saudara Hendra ke dalam tangan Tuhan, dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan mungkin ada yang lain yang sakit jemaat Tuhan, baik di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan pulihkan. Yang lemah iman mereka kuatkan, yang bimbang tetapkan mereka, yang susah Tuhan hiburkan mereka, yang sudah jauh daripada Tuhan, tarik mereka kembali dengan kasih-Mu, sehingga mereka mengalami ya Tuhan perubahan-perubahan yang baru dan kembali semangat yang baru mereka boleh alami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini, keluarga, rumah tangga, pribadi mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang Engkau lewatkan. Tuhan memberkati senantiasa. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, buatlah semuanya berhasil. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, baik WL, singer-singer, pemain musik, Tuhan pemberitaan firman Allah, bahkan kami semua yang hadir, Tuhan sudah memberkati kami. Inilah doa kami bersyukur Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di mana sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat, berjalan kaki, berkendaraan, baik itu roda 2, roda 4, tibakan di rumah kami dengan segala selamat, membawa sukacita dan berkat-berkat surgawi. Bersyukur selesaikan ibadah ini. Mari angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus mulai menyertai kita mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput gereja yang sudah disempurnakannya, yaitu saudara dan saya. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ibadah kita sudah selesai. Haleluya.